Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Wah, hari ini banyak sekali ya perempuannya ya, ibu-ibu ya, calon-calon bidadari surga. Amin, Masya Allah. Udah sholat subuh semuanya ya? Udah dong. Tapi sebelum jadi bidadari surga, insya Allah kita jadi wanita muslim hebat dulu yang ada di dunia ya. Amin. Karena wanita kan mulia ya jamaah ya. Wanita itu lemah lembut benar? Sensitif juga? Gampang marah-marah juga? Emang gampang marah-marah Pak? Insya Allah tidak. Oh iya, wah keren. Ya iyalah, istrinya ada di situ. Takut ya bilang marah-marah ya. Pastinya wanita itu lemah lembut ya. Gampang sakit kalau misalkan kita perlakukan dengan kasar sedikit atau bicara nada tinggi sedikit, akhirnya nanti nangis gitu. Suka ada yang kayak gitu ya. Makanya butuh kehati-hatian untuk memperlakukan wanita. Dan pagi ini akan kita bahas ya. Tema kita adalah apa bisa diperbaiki hati wanita yang telah hancur? Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Untuk jamaah yang ada di rumah bisa disiapin catatannya ya. Kita belajar dari awal sampai akhir. Insya Allah hari ini bermanfaat sekali untuk kita semua ya. Dan langsung aja aku punya tayangan nih. Suami istri kalau ribut besar. Kita lihat tayangannya, silakan. Oh berarti suami istri kalau ribut besar, istrinya nangis-nangis, suaminya tidur, istrinya langsung update status gitu ya. Iya lagi beneran. Oh oke. Jadi makin penasaran kalau gitu. Tapi Ustaz Syam benar gak Rasulullah pernah bilang kalau wanita itu ibarat gelas-gelas kaca? Al-mar'atu kal mir'ah fi riwayah, dalam sebuah riwayat. Jadi kita juga tidak berani mengatakan bahwa ini Nabi yang bilang. Oke. Tapi ada riwayat yang mengatakan demikian. Seperti gelas-gelas kaca. Berarti gelas-gelas kaca mudah pecah. Dan kalau sudah hancur susah untuk dibentuk lagi. Dan susah untuk menjadi seperti semula lagi dong. Betul sekali. Kalau gitu mohon penjelasannya dari kata seperti ini Ustaz Syam. Silakan. Baik, terima kasih Mas Soni, tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Hati wanita kalau sudah hancur mungkin bisa diperbaiki kembali, tapi tidak bisa utuh seperti awal. Begitulah perumpamaan yang diberikan, al-mar'atu kal mir'ah, wanita bagaikan kaca. Kaca itu kalau sudah pecah bisa disatukan kembali enggak Bu? Bisa. Ada sekarang teknologi yang bisa menyatukan kembali. Bisa dilem ya Bu ya? Piring pecah, piring kaca pecah bisa dilem gak Bu?
tapi ada bekasnya. Subhanallah. Meskipun bisa disatukan kembali, disusun lagi, tapi mesti ada bekasnya. Makanya ada istilah, mungkin aku sudah memaafkan tapi aku tak melupakan. Waduh. Aduh. Karena masih ada bekasnya. Makanya berhati-hati dalam memperlakukan seorang wanita. Maksudnya berhati-hati seperti apa? Al-muslim, seorang muslim itu man salimal muslimuna, yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisannya, dari tangannya. Muslim yang lain yang mana yang paling berhak untuk kita selamat dari lisan kita dan tangan kita? Istri kita. Subhanallah. Jangan kepada muslim yang lain di luar sana dia sopan, muslim yang lain di luar sana dia bertutur kata yang lemah lembut, tapi kepada istri sendiri dia menyakiti hati istri dengan lisannya. Jangan kepada muslim yang ada di luar sana dia selamatkan dari tangannya, dia tidak zalim kepada orang lain, tapi ternyata kepada istri sendiri dia zalim. Maka engkau telah memecahkan kaca tersebut. Ingat, kaca bisa disatukan kembali, tapi mesti membekas. Oh, berarti jangan baik di luar, sakitin orang yang di dalam gitu ya Ustaz ya. Subhanallah. Di luar bagus. Ya, di dalamnya ya. Padahal istrinya adalah muslim juga. Kata Nabi, orang muslim itu adalah yang menyelamatkan muslim yang lain dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Masya Allah, terima kasih Ustaz ya. Siap. Tepuk tangannya dong. Lembutlah pada gelas-gelas kacamu ya. Karena kalau udah pecah susah berarti ya. Karena istri seperti gelas-gelas kaca. Berarti kalau istrinya cerewet kayak gelas kaleng dong. Pas jatuh, oh gubrak gitu. Aduh. Tadi Ustaz Syam juga sempat bilang, aku mungkin sudah memaafkanmu tapi susah melupakanmu. Berarti wanita mau udah memaafkan, sulit melupakan. Iya. Ibu yang jawab ya, bukan saya ya. Habib, izin Habib. Ya, akhir. Wanita berarti tadi ada yang ngaku sendiri, mudah maafin, sulit melupakan. Tapi buat orang atau buat istri yang sering gampang banget disakitin berkali-kali, kalau dia nggak mau maafin, dosa nggak sih? Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti diri orang lain. Nah, baiknya Ad-darar wala gimana? dirar. Kalau gitu mohon penjelasannya Habib. Silakan Habib. Ya akhir, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin, ya Allahu ya Rabbal. Ketika seorang hamba bisa memaafkan dan meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya pasangan kita bisa berbuat baik, tidak menyakiti terus menerus, dan bisa berubah dengan doanya, munajatnya, permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin suatu saat nanti pasti berubah. Insya Allah dia berarti hamba Allah yang bisa memaafkan dan berharap akan jauh lebih baik. Wa jaza'u sayi'atun mithluha faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang berbuat keburukan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keburukan yang serupa. Tetapi ketika orang tersebut dia memaafkan, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah aku ikhlas, aku maafkan, aku redha dia melakukan perbuatan tersebut, dan dia berbuat baik lagi, kata Allah, surga baginya. Surga baginya. Tetapi Islam juga mengajarkan di dalam tafsir Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, ayat Al-Quran ini juga menjelaskan bahwasanya apa? Memaafkan itu adalah hal yang lebih baik. Tetapi kalau ada orang yang menzolimimu, dia menyakitimu berulang kali, sudah dimaafin berulang kali, bahkan puluhan kali udah dimaafin, tapi dia betul-betul menyakitimu, menghinakanmu, berarti kamu dizalimin. Kamu boleh untuk apa? Untuk tidak memaafkan dan bisa menyelesaikannya. Karena apa? Kamu tidak boleh menyakiti dirimu terus-menerus. Di Islam juga diajarkan bahwasanya apa? Tetap berbuat baik, berkalimat baik, berkata-kata dengan kata-kata yang baik, berperilaku dengan perilaku yang baik, dan juga apa? Memaafkan dengan cara yang ma'ruf,
Tetapi ketika sakit hati yang berulang kali menyakiti dirimu dan menghinakan dirimu dan membuat kamu jauh dari Allah, susah untuk ibadah. Kenapa? Karena terlampau disakitin. Maka kamu boleh mengambil jalan yang lain dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga apa? Sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, janganlah kalian menghinakan orang lain, menjelekan orang lain, memaki orang lain, menzalimi orang lain, dan bahkan menghinakan pasanganmu sehina-hinanya. Ini bukan perlakuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalian berarti adalah manusia yang hina, manusia yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Masya Allah, karena kita berhak bahagia ya Bib ya. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti ngapain? Hidup wanita, hidup wanita, hidup mama, hidup mama, hidup mama. Bu, apa ini saya lagi? Hidup mama. Untuk Iya, kamu lelaki, jangan pernah menyakiti hati wanita. Iya, ya enggak. Ya udah itu Jamal, nanti kita lanjut lagi ya, jangan kemana-mana. Tolong security ya, tetap di Islam itu indah. Jamal, alhamdulillah. Ini ngapain orang lagi syuting? Hidup wanita, hidup wanita.